Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya sebagai pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia pada pertemuan keempat ini, nama saya Rudi Alhempi. Saya akan menyampaikan tentang eh, pembahasan tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan. Baik, setelah kita tahu bahwa kependudukan dan ketenagakerjaan, apakah kependudukan itu sama dengan ketenagakerjaan? Nah, di saat muncul pertanyaan ini, maka kita akan membahas. Maka kita akan nah, dari masing-masing sisi. Baik, yang pertama yang dimaksud dengan kependudukan itu adalah merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kependudukan itu luas sekali, tidak hanya satu bidang itu, dan dia juga mencakup ke dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Karena apa? Di dalamnya terkait tentang sumber daya manusia atau orang. Baik, itu yang dimaksud dengan kependudukan. Sekarang kita lanjutkan, kita teruskan dengan macam-macam pengelompokan penduduk. Seperti apa sih sebenarnya pengelompokan penduduk di Indonesia? Nah, pada materi ini kita akan membahas macam-macam pengelompokan penduduk. Yang pertama adalah berdasarkan aspek biologis. Artinya dia bisa jadi laki-laki, dia bisa jadi perempuan. Sorry, maaf. Maksudnya penduduk itu jenis kelaminnya dua. Ingat ya, tidak ada yang tiga, dia dua. Kemudian yang kedua berdasarkan aspek sosial. Bagaimanakah kita memandang penduduk itu dari sisi sosial. Kemudian yang ketiga berdasarkan aspek ekonomis. Artinya kita coba memperhatikan penduduk itu dari sisi ekonomi. Yang berikutnya adalah berdasarkan aspek geografis. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu apa sih sebenarnya yang dimaksud melihat pengelompokan penduduk berdasarkan aspek biologis. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa berdasarkan aspek biologis, yaitu kita melihat umur dari 0 sampai 14 tahun. Usia ini dinamakan usia muda atau usia yang belum produktif. Nah, setelah kita berbicara tentang usia 0 sampai 14 tahun, bagaimana dengan 15 sampai 64? Untuk usia 15 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Nah, ini kita kelompokkan dulu berdasarkan aspek biologis. Yang berikutnya adalah umur 65 tahun ke atas. Nah, di sini dinamakan usia tua atau usia tidak produktif atau usia jompo. Nah, ini juga ada dan kita temui. Di atas itu ya barangkali yang sudah meninggal ya, jadi tidak kita masukkan. Jadi bila kita lihat atau bila kita perhatikan bahwa berdasarkan aspek biologis dapat kita simpulkan bahwa ada 4 tingkatan yang berlaku di Indonesia, yaitu usia 0 sampai 14 tahun dikatakan usia muda, usia 15 sampai 64 tahun dikatakan usia dewasa, sedangkan usia 65 tahun ke atas dinamakan usia tua. Baik, kita masuk ke aspek yang selanjutnya, yaitu berdasarkan kita melihat penduduk berdasarkan aspek sosial. Nah, bila kita lihat penduduk dari sisi aspek sosial, hal ini berarti berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Kemudian dikelompokkan tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengelompokan ini itu dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Artinya penduduk satu daerah itu yang berpendidikan SD atau sekolah dasar berapa orang, berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama berapa orang, berdasarkan sekolah lanjutan tingkat atas berapa orang, dan perguruan tinggi berapa orang. Walaupun demikian, sebenarnya SD itu juga ada SD negeri, ada SD swasta. SLTP juga begitu. Ada SLTP umum, ada agama. SLTA juga begitu. Perguruan tinggi ada negeri, ada swasta. Itu akan di breakdown nanti setelah kita berbicara secara umum dulu.
Baik, kemudian kita lanjut dengan berdasarkan aspek ekonomis. Apa sih sebenarnya penduduk jika dilihat dari sisi ekonomis atau berdasarkan aspek ekonomis? Di sini dijelaskan bahwa penduduk yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Kemudian jenis usaha yang lain masih ada lagi ya. Ini kalau kita lihat dari sisi ekonomis. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bercerita tentang sopir, itu ada kendaraan, pasti ada cerita parkirnya. Kemudian kalau cerita tentang TNI juga ada sipilnya, Polri juga ada sipilnya, buruh juga ada buruh harian lepas, buruh harian tetap, kemudian pedagang, petani juga ada macam-macamnya atau kriterianya. Tapi ini bila dilihat dari aspek ekonomis hanya terdiri dari ini saja, yaitu pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Baik, kita lanjut. Kemudian bila dilihat berdasarkan aspek geografis, ini dapat kita berikan contoh misalnya penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Ya, jika digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal, berarti tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa. Kemudian di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa, karena berawal dari situ. Oke, kita lanjut. Setelah berdasarkan aspek geografis, kemudian kita masuk kepada kepadatan penduduk. Jika kita melihat kepadatan penduduk suatu daerah, atau suatu kota, atau suatu negara, hal ini harus kita juga harus tahu. Paling tidak kepadatan penduduk apa yang sebenarnya yang ini maksud dengan kepadatan penduduk itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa definisi daripada kepadatan penduduk itu adalah total penduduk atau jumlah penduduk suatu wilayah per total luas lahan atau kilometer persegi itu dibandingkan. Nah, kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer dalam satu wilayah. Artinya apa? Berapa jumlah penduduk untuk daerah tertentu? Sekian kilometer. Kalau luas daerah itu katakanlah 10 kilometer dengan jumlah penduduk 100, berarti 10 kilometer, 100 dibagi 10. Nah, berarti per kilometer itu diprediksikan ada 10 orang. Ya, gitu kira-kira ininya. Sehingga kita dapat angkanya ya. Ini bila kita melihat dari sisi kepadatan penduduk. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara itu disebabkan oleh banyak faktor demografi. Salah satu diantaranya adalah pertumbuhan penduduk alami. Itu biasa diberikan simbol PA. Kemudian pertumbuhan penduduk total. Itu biasa diberikan simbol dengan PT. Kemudian angka kematian yang biasa disebut dengan mortalitas. Yang terakhir adalah migrasi, yaitu perpindahan. Ini bila kita melihat angka ya, angka jumlah penduduk hasil sensus dalam juta jiwa, dalam jumlah jutaan ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil survei, yaitu jumlah penduduk Indonesia per September 2020, yaitu sebanyak 270,20 juta jiwa. Ini berdasarkan hasil ya sensus penduduk tahun 2020. Kemudian dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia dapat dicari angkanya menjadi 141 jiwa per kilometer. Ini angka rata-rata. Kemudian bila kita lihat apakah sama angka rata-rata ini untuk Jakarta dengan Pekanbaru, ya berbeda. Jika dibandingkan seperti itu. Karena ada daerah yang padat, ada daerah yang tidak padat. Kemudian selama periode 2010 dengan 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu sebesar 1,2
25%. Ini bila dilihat dari angka rata-rata ya. Ini arti daripada tabel yang kita tampilkan ini. Baik, penduduk Indonesia menurut pulau. Hasil sensus penduduk tahun 2020, di sini dijelaskan bahwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya yang paling padat itu di Pulau Jawa. Nah, di sini ada kita melihat bahwa untuk Pulau Jawa yaitu dengan grafik batang biru, kemudian Sumatera grafik batangnya oranye, Sulawesi hijau, kemudian Kalimantan biru muda, kemudian Bali Nusa Tenggara itu abu-abu, kemudian Maluku yang selanjutnya Maluku. Nah, hal ini juga menggambarkan berapa jumlahnya gitu. Untuk di Jawa, untuk di Sumatera, untuk di Sulawesi, untuk Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara. Ini semua ada di dalam tabel ini ya, yaitu tabel penduduk Indonesia menurut pulau berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Kita lanjut. Jumlah penduduk hasil sinkronis antara hasil sensus penduduk 2020 dengan data Adminduk, administrasi kependudukan. Rilisnya menyatakan bahwa Biro Pusat Statistik itu mendapatkan angka per September tahun 2020 jumlah penduduk itu berkisar 270,20 juta jiwa. Sedangkan rilis Kemendagri itu menjelaskan bahwa angka jumlah penduduk di Desember 2020 sebanyak 271,35 jiwa. 271,35 juta jiwa. Nah, hal ini berarti bahwa hal ini dapat jelaskan bahwa periode level nasional jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 sudah selaras dengan data administrasi kependudukan. Pada tingkat provinsi, perbedaan jumlah penduduk antara hasil sensus tahun 2020 dan data administrasi kependudukan merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan atau migrasi, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun untuk alasan yang lainnya. Baik, nah setelah kita membahas banyak hal tentang penduduk, di sini kita sedikit bisa membuat perbandingan apa sih sebenarnya tenaga kerja dan ketenaga kerjaan, apakah sama? Nah, secara definisi ini pasti berbeda. Karena di dalam secara teori dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Itu termasuk ke dalam tenaga kerja. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Jadi berbeda ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan pada slide berikutnya, saya persilahkan kepada saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, jika pertanyaannya belum ada sekarang, silakan Anda boleh menggunakan WA yang untuk bertanya. Mungkin pada kesempatan ini Anda belum sempat untuk mengajukan pertanyaan, sudah ada tapi belum tertulis rapi. Oke, baik. Untuk hal itu saya tunggu pertanyaannya. Kemudian apa pula yang belum pernah bekerja? Atau kemudian bagaimana dengan yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha atau mencari atau mendapatkan pekerjaan? Kemudian bagaimana dengan yang dibebas tugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan? Nah, hal ini yang dikatakan yang bekerja pada saat pencacahan, sedang menganggur, dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah yang digolongkan ke dalam kriteria atau golongan menganggur. Ya. Artinya apa? Yang menganggur itu terdiri dari berbagai macam. Satu, yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha atau mencari atau mendapatkan pekerjaan. Berarti kan dia belum mendapat pekerjaan. Kemudian yang kedua, yang dibebas tugaskan. Itu juga termasuk menganggur ya. Dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pasti dia menganggur. Kemudian pada pengelompokan yang ketiga,
yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur. Ya loh, yang bekerja pada saat pencacahan dia sedang menganggur. Artinya pada saat dicek dia sedang menganggur. Dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Artinya memang benar-benar dia belum dapat pekerjaan. Nah, itu beberapa kelompok yang digolongkan ke dalam penduduk yang menganggur. Baik, kita masuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja. Contoh, sekolah. Yang bersekolah dia bukan angkatan kerja. Ya. Kemudian kelompok bukan angkatan kerja. Tadi kelompok angkatan kerja yang bukan angkatan kerja ya. Kemudian kelompok bukan angkatan kerja yang berikutnya adalah mengurus rumah tangga. Kemudian yang berikutnya kelompok bukan angkatan kerja yaitu penerima pendapatan. Kemudian yang selanjutnya kelompok bukan angkatan kerja yang lainnya. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Nah, di sini akan kita tampilkan struktur ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2020. Nah, di sini dibunyikan nih, penduduk usia kerja itu sebanyak 203,97 juta orang. Ini nih penduduk usia kerja. Kemudian yang angkatan kerja sebanyak 138,22 juta, kemudian yang bekerja 128,45 juta orang, kemudian pengangguran sebanyak 9,77 juta orang pada saat pencatatan waktu itu ya. Nah, begitu juga untuk total jumlah bukan angkatan kerja yaitu sebanyak 65,75 juta orang atau bila dipersentasekan adalah sebanyak 0,42% dari total 100% ya. Nah, itu ya angka yang kita dapati dari Biro Pusat Statistik. Selanjutnya, kependudukan dan ketenagakerjaan bila kita lihat dari dampak COVID ya, Agustus 2020. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa pengangguran karena COVID itu sebanyak 2,56 juta orang. Kemudian dampak COVID terhadap penduduk usia kerja. Yang pertama adalah bukan anggota kerja, bukan angkatan kerja, yang karena COVID dia menganggur, yaitu sebanyak 0,76 juta orang. Kemudian sementara tidak bekerja karena COVID adalah 1,77 juta orang, sedangkan bekerja dengan pengurangan jam kerja atau biasa disebut dengan shorter hours itu karena COVID sebanyak 24,03 juta orang. Itu angka yang didapati ya. Nah, kemudian kita masuk, kemudian selanjutnya saya tetap tawarkan bagi ada yang mau bertanya, karena pembahasan kita sudah berakhir ya, tentang kependudukan. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan mata kuliah tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, untuk penyampaian materi kependudukan dan ketenagakerjaan, saya kira cukup. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.